Pemirsa, ganda putri tenis Indonesia Jessie Rompis dan Beatrice Gumulya menunjukkan penampilan apik di Asian Games 2022 Hangzhou, China. Menghadapi wakil Pakistan di babak 16 besar, Jessie Beatrice menang straight set dengan skor 6-0, 6-0. Ganda putri tenis Indonesia Jessie Rompis dan Beatrice Gumulya menghadapi wakil Pakistan Sarah Ibrahim dan Han Usna Sohail di babak 16 besar Asian Games 2022. Set pertama dimulai dengan serangan balik yang kuat dari pasangan Indonesia. Jessie Rompis dan Beatrice Gumulya mengontrol permainan dengan baik dan berhasil memenangkan set pertama dengan skor 6-0. Mereka tidak memberi kesempatan apapun kepada lawan mereka untuk mengembangkan permainan. Set kedua tidak jauh berbeda. Pasangan Indonesia tetap tampil dominan dan tidak memberikan kesempatan kepada Sarah Ibrahim dan Han Usna Sohail untuk meraih poin. Hasilnya set kedua juga dimenangkan dengan skor 6-0. Kemenangan ini membuat Jessie Beatrice melangkah ke perempat final, menjadikan mereka salah satu tim yang harus diperhitungkan dalam kategori ganda putri di Asian Games 2022. Indonesia sukses menambah medali emas di Asian Games 2022 Hangzhou, China. Medali emas Indonesia diraih dari cabang olahraga menembak dan wushu. Atlet menembak Muhammad Sejahtera Dwi Putra kembali menorehkan prestasi di Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Atlet yang akrab disapa Tera ini sukses menyabet emas kedua untuk Indonesia saat berlaga di nomor 10 meter running target mix putra pada Selasa siang. Tera tampil dominan dan berhasil mengungguli dua pesaingnya yakni Kwon Kwang-gil dari Korea Utara serta Jong Yoo-jin asal Korea Selatan. Ini jadi emas kedua Tera setelah sehari sebelumnya Tera mendapat emas di nomor perorangan putra 10 meter air rifle running target. Tidak hanya itu, Tera juga sukses meraih medali perunggu di nomor beregu putra 10 meter running target mix run bersama Badri Akbar dan Irfan Di Julio. Ketiganya meraih perunggu setelah mengumpulkan 1098 poin. Ini merupakan medali perunggu kedua yang sukses disumbang cabur menembak setelah sebelumnya meraih perunggu di nomor beregu putra 10 meter running target. Alhamdulillah setelah 72 tahun kita dari cabang menembak ini ada medali, kita dapat emas. Dan ini nggak main-main, kemarin satu emas, satu perunggu, hari ini satu emas, satu perunggu. Ini saya kira sangat patut disyukuri bagi kita, bagi masyarakat Indonesia atas prestasi atlet di menembak ini. Terima kasih kepada cabur atlet yang telah mempersiapkan dan menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Ini hebat dan luar biasa. Putra ini Asian Games sebelumnya dapat medali perak di Palembang. Hari ini dia memperbaiki rekornya menjadi medali emas. Artinya bahwa tahapan latihan yang dilakukan sudah sesuai. Jadi hari ini satu emas, kemudian satu perunggu, kemarin juga satu emas dulu dalam nomor yang sama. Selain menembak, atlet wushu putra Indonesia Haris Horasius juga sukses menambah medali emas di Asian Games 2022. Bertempat di XSG Sports Center, Haris tampil memukau di nomor Nankwon dan Nangun dengan total mengoleksi 19.506 poin, unggul atas wakil Korea Selatan Yongmun dan wakil Macau Jun Hua Huang. Bener siap tempur. Nervous tetap ada ya, sedikit lah, tapi tetap pede, udah siap karena kali ini Asian Games pertandingan dengan kondisi fit, nggak ada cedera, puji Tuhan nggak ada cedera, tidak ada apa-apa, sangat sehat. Buat negara, Indonesia Raya udah terdengar, puji Tuhan, saya sangat bersyukur ya, dan juga kita kesempatan ini untuk orang tua dan juga istri saya. Bagi Haris, ini menjadi medali emas pertamanya di Asian Games.
Pada Asian Games Hangzhou 2022, Desa Asian Games adalah salah satu tempat yang paling menarik perhatian di luar stadion. Berbagai akomodasi dan juga toko souvenir hadir untuk memberikan kenyamanan dan memberikan kesan bagi kontingen peserta. Pada Asian Games Hangzhou 2022, Desa Asian Games adalah salah satu tempat paling menarik perhatian di luar stadion. Untuk Asian Games kali ini lebih dari 12.000 atlet dari seluruh 45 anggota Dewan Olimpiade Asia telah mendaftar dan jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Panitia penyelenggara juga berusaha agar para kontingen bisa bersenang-senang dan membuat kehidupan mereka menjadi lebih menarik. Pusat jual beli pin di Desa Asian Games ini unik dan alat untuk berdagang juga menarik. Wu Jingfeng yang baru saja meraih medali emas nomor estafet gaya bebas 4x100 meter putri juga ikut merasakan serunya berbelanja. 我今天买2个徽章，是关于游泳，是可以送给一些朋友。我觉得都非常好。像一些车啊什么的都还挺便利的，还有什么自行车。 Di jalan komersial desa tidak hanya terdapat pusat kebugaran, tetapi juga ahli kecantikan profesional dan tukang cukur yang menyediakan layanan. Di ruang pameran budaya terdapat pameran dan pengalaman interaktif budaya tradisional seperti pemotongan kertas dan pencetakan balok kayu. Berarti tahun 2023 ada pembalap wanita F1, terus 2018 ada pembalap wanita F1 juga. Nggak tahu, sebelumnya udah ada juga Alista Hadi, balap karung. Balap karung. F1. Tapi ini di sisi lain ini keren banget karena serikandi para wanita-wanita di luar sana ini sudah mulai diperbolehkan untuk bergabung ataupun untuk mengikuti sport yang stigmanya lebih ke laki-laki. Nah ini keren sih. Ya betul, semoga makin banyak ya pembalap wanita yang juga menjajal F1. Jadi kita ngeliatnya nggak cowok, mulu ada ceweknya gitu yang manis gitu kan. Iya, coba tolong kalahkan rekor saya sebagai pebalap wanita, pebalap karungnya ya tadi. Kan kita beda gender, nggak bisa bikin rekor baru dong. Gimana sih Lista? Ya udah kita ke informasi selanjutnya Lista ya. Baik pemirsa, pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop beroperasi di Indonesia. Ya, media sosial harus memiliki izin yang berbeda dengan e-commerce dan hal ini untuk dilakukan untuk melindungi pedagang lokal dari banjir barang impor yang masuk ke Indonesia. Kontroversi praktik social commerce terus bergulir. Praktik ini ramai setelah platform media sosial asal Cina, TikTok, mengeluarkan TikTok Shop. Fitur ini membuat masyarakat bisa belanja dan bertransaksi langsung di media sosial TikTok. Keberadaan TikTok Shop menuai kontroversi dan kritikan dari pedagang offline dan UMKM. Pemerintah pun akhirnya melarang penggabungan layanan media sosial dan e-commerce. Aturan ini termuat dalam revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020, di mana nantinya pengguna media sosial hanya boleh promosi barang dan jasa dan tidak boleh transaksi serta membayar langsung. Tidak hanya itu, Permendak juga membatasi barang yang akan diimpor. Kedepan, seluruh barang yang dijual di e-commerce harus sudah lulus sertifikasi yang ditetapkan pemerintah. Regulasi ini dikeluarkan untuk membatasi maraknya produk impor ilegal. Yang kedua, bagaimana mengatur arus baru masuk barang. Karena bukan soal produk lokal kalah bersaing di online atau di offline. Tapi di offline dan di online diserbu produk dari luar yang sangat murah ya dan dijual di platform global. Dan ketiga, kita lagi mengatur perdagangan yang fair antara offline dan online. Karena di offline diatur demikian ketat, di online masih bebas. Pengaturan mengenai platform tadi sudah clear arahan Presiden. Social commerce harus dipisah dengan e-commerce. Namanya e-commerce itu harus pisah. Sekarang
e-commerce sama medsos jadi satu. Nah, nanti algoritmnya pengguna medsos dipakai untuk berjualan itu ya. Sebelumnya, para pelaku UMKM, khususnya yang berjualan di pasar offline, mengeluhkan eksistensi TikTok Shop. Praktik penggabungan bisnis antara media sosial dan e-commerce ini berpeluang menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di social commerce jauh di bawah harga pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk TikTok Shop ini kamu bagaimana, Bre? Sebagai pengguna TikTok, apakah mendukung nih? Sebenarnya ada pro kontranya sebenarnya. Aku melihatnya sebenarnya tempat TikTok Shop itu kan juga tempat bagi para UMKM yang jualan juga. Banyak teman-teman dari UMKM yang banyak banget followersnya yang memang mengandalkan di sana untuk penjualan gitu. Tapi di sisi lain juga ada banyak tuh yang jualan barang-barang yang murahnya kelewatan. Yang memang impor langsung dari negara lain yang akhirnya membuat industri lain mati gitu kan. Apalagi beberapa pihak yang harusnya jualannya bukan itu tapi dia jualan sembako misalnya kan. Itu menurut aku memang harus ada aturannya, bukan ditutup atau dipisah, tapi harus ada aturannya lebih lanjut lagi gitu, Arista. Baiknya memang seharusnya ada peraturan lebih khusus ya untuk sistem jualan mungkin di aplikasi tersebut. Betul. Tapi mungkin pengawasannya juga agak terbatas, jadinya ya sudah langsung saja dilarang, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa, salah satu produsen produk perawatan tubuh meraih rekor dari Museum Rekor Indonesia. Ya, salah satu produknya mencetak rekor penjualan minuman kolagen dengan bundling senilai 5 miliar rupiah dalam waktu tercepat. Menggandeng dokter kecantikan Richard Lee, salah satu produsen produk perawatan tubuh, New Lab berhasil meraih rekor muri. New Lab memecahkan rekor penjualan minuman kolagen dengan bundling senilai 5 miliar rupiah dalam waktu tercepat. CEO New Lab, Meliani Mulyorjo mengatakan, pencapaian rekor ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat tubuh dari dalam, salah satunya melalui minuman kolagen. Yang terjual sebenarnya ada sekitar 8.000 paket, cuman satu paketnya sekitar 5 pieces, jadi total hampir 40.000 paket sih. Karena kolagen adalah salah satu best seller produk kita juga, dan tentunya banyak minuman kolagen ini sangat dibutuhkan masyarakat, cuman masih banyak yang belum aware gitu bahwa untuk merawat diri itu hanya dari luar aja cukup, padahal ternyata sebenarnya dari dalam juga penting. Hari ini dikasih tantangan jualan produk orang lain yang bukan punya saya bisa buktikan dan harganya juga murah. Ini artinya kan saya nggak pilih-pilih produk ya, asal produknya bagus, produknya oke, saya mau kok jualinnya ya, asal produknya benar-benar aman dan terpercaya. Dengan pencapaian ini, New Lab berkomitmen untuk lebih berkembang di masa depan dengan meluncurkan produk-produk inovatif lain. Dari Jakarta, Naomi Irene, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah brand retail perhiasan menggelar pameran perhiasan harga luar biasa di salah satu mal di Jakarta. Pameran tersebut menawarkan serangkaian promo dan hadiah menarik bagi para pengunjung hingga 8 Oktober 2023. The Palace Jeweler, bagian dari Sentral Mega Kencana, menggelar pameran perhiasan bertajuk Panas Halu atau pameran perhiasan harga luar biasa yang diadakan pada tanggal 26 September hingga 8 Oktober 2023 di Mall Central Park, Jakarta. Pameran Panas Halu ini menawarkan perhiasan emas dengan kadar tinggi, namun dengan harga terjangkau yaitu Rp779.000 per gram dengan kadar emas 18 karat. Pameran ini menjadi salah satu upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ketepatan kadar dan kualitas dalam memilih perhiasan emas. Jadi awalnya kita ingin mengedukasi masyarakat Indonesia sih sebenarnya tentang harga emas, based on kadar emas dan based on kondisi emas sebenarnya. Dan kita bikin pameran Panas Halu ini dengan kadar emas yang tinggi ya 18 karat, tapi dengan harga yang khusus, harga yang sangat spesial sebenarnya. Lagi nyari-nyari untuk kalung, kebetulan emang nyari, terus dapat di sini nih.
Kebetulan harganya dapat harga promo, karena kalau untuk di tempat yang dekat itu sekitar 4 jutaan, kalau di sini karena promo jadinya dapat yang 2 juta. The Palace Jeweler memiliki tagline utama 3T, yaitu terlengkap, terjangkau, dan terjamin. Menjelaskan bagaimana kualitas produk dan layanan yang ditawarkan The Palace Jeweler. Dalam pameran ini juga pengunjung bisa mendapatkan banyak promo menarik. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pemirsa, bombardir barang-barang impor ke tanah air melalui media sosial dikeluhkan para pedagang dan juga para pelaku UMKM di tanah air. Keluhan yang dilontarkan para pedagang dan juga pelaku UMKM akibat sepinya pasar dan serbuan barang-barang impor turut mendapat sorotan dari Partai Perindo. Sepinya pasar dan serbuan barang-barang impor membuat pedagang di tanah air sulit bertahan. Kondisi ini mendapat perhatian dari Partai Perindo. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini meminta agar produk dari luar negeri harus melalui tahap penyaringan sebelum masuk Indonesia. Edukasi dan pendampingan kepada pedagang dan pelaku UMKM juga perlu diberikan oleh pemerintah agar produk mereka tetap mampu bersaing dengan barang-barang dari luar negeri, khususnya yang dipasarkan melalui media sosial. Jadi setiap produk yang masuk di bangsa kita, di negeri kita itu harus difilter atau disortir. Jadi tidak semua produk bisa membanjiri di UMKM kita. Tanpa disadari perlahan UMKM kita kan telah bisa dikatakan saat ini tidak berkembang lah, mati suri dia. Karena kalah saing dengan produk luar. Iya, harus ada pembinaannya karena dengan membina ini mereka akan lebih dapat menguasai algoritma yang ada di TikTok. Algoritma yang ada di sosial media, nanti dia bisa membedakan di mana e-commerce posisinya. Melindungi usaha dan produk lokal menjadi tanggung jawab pemerintah dengan membuat regulasi dan aturan yang menguatkan posisi usaha mikro kecil dan menengah agar tetap bertahan di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan digital. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 400 pelaku industri tekstil pelaku UMKM menggelar hasil produksi berbahan benang kapas. Gelaran ini dimeriahkan dengan peragaan busana serta pameran produk lainnya. Dan informasi ini Arlista sekaligus menutup jumpa kita. Akhirnya saya Bremana Tenaya. Dan saya Arlista Hadi. Pemirsa, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Berbagai pakaian ini merupakan hasil perancang busana ternama Indonesia. Selain perancang busana, gelaran kali ini juga diikuti hampir 400 pelaku industri tekstil UMKM dari seluruh wilayah di Indonesia. Acara bertema The Journey to a Smart Cotton Future ini juga menampilkan produk-produk lainnya dari para pelaku UMKM. Tak hanya memamerkan busana serta berbagai produk unggulan, acara ini juga diisi perbincangan tentang bagaimana UMKM dapat mengembangkan bisnis serta menembus pasar mancanegara. Kapas yang memiliki ketahanan dan memiliki terutama memiliki keberlanjutan. Acara tahunan yang telah digelar ke-7 ini juga mengenalkan standar baru produk berbahan kapas, mulai dari pasokan pertanian hingga produk jadi, agar produksi lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.